Iya, ternyata ini hashtag ajakan berak massal ini. She'd made a vow to take a swim in front of the cameras to show to the world that the river once again is safe. Warga miskin di Paris itu tuh kayak sengaja disingkirin gitu, biar nggak ngeganggu keindahan kota selama Olimpiade berlangsung. Karena hari ini bertepatan dengan dimulainya Olimpiade Paris 2024, jadi gue mau bahas itu tuh. Atau tepatnya gue mau bahas masalahnya. Soalnya ternyata nggak semua warga Paris seneng loh sama diadainnya Olimpiade di kota mereka ini. Yang nolak juga tuh ada, dan ya termasuk banyak lah bahkan. Dan yang bikin penolakan ini menarik adalah adanya aksi yang apa ya bisa dibilang jorok lah. Ya gimana nggak jorok coba, lu bayangin aja. Beberapa warga Paris, mereka tuh menyuarakan penolakan Olimpiade dengan cara buang hajat di sungai yang bakal jadi salah satu tempat diselenggarakannya pertandingan Olimpiade. Ya kan, jorok banget dong, suka toro banget dong. Gara-gara ini pada pusing tuh pejabat sana tuh, sampai dikecam dunia internasional juga soalnya. Bahkan saking pusingnya sama masalah ini, wali kota Paris sama presiden Prancis, mereka tuh sampai berniat buat ngebuktiin sendiri kalau sungai mereka tuh bersih. Mereka tuh berniat ngebuktiin kalau sungai mereka tuh layak buat jadi venue Olimpiade. Tapi ini tuh sebenarnya ada apaan sih? Kok bisa-bisanya aksi penolakan Olimpiade tuh sampai dilakukan dengan cara pertinjaan gini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa warga Paris banyak yang nolak Olimpiade, bahkan sampai pada barerak di sungainya. Di Learning by Googling. Oke, buat tahu kenapa orang-orang Paris banyak yang nolak Olimpiade yang mulai jalan tanggal 26 Juli 2024 ini, buat tahu itu, kita harus mundur dulu nih dikit, ke tahun 2017. Jadi di tahun itu tuh baru aja diumumin kalau Paris bakal jadi tuan rumah Olimpiade musim panas 2024. Nah, awalnya nggak ada masalah tuh, orang-orang antusias-antusias aja. Sampai kemudian diumumin kalau salah satu tempat yang bakal dipakai jadi venue pertandingan adalah Sungai Seine. Jadi beberapa cabang olahraga, kayak triathlon misalnya, itu tuh nanti tuh bakal digelar di Sungai Seine ini. Terus juga kalau menurut Fox, selain jadi venue beberapa cabang olahraga, Sungai Seine ini juga tuh rencananya bakal jadi tempat dilangsungkannya upacara pembukaan Olimpiade 2024. Dan ini bakal jadi upacara pembukaan pertama yang dilaksanain di luar stadion. Jadi kan biasanya kan kalau opening ceremony itu kan selalu diadain di stadion ya. Nah ini buat 2024 ini beda nih. Opening ceremony-nya tuh bakal outdoor. Opening ceremony-nya tuh bakal diadain di sungai. Terus kenapa dipilihnya di Sungai Seine? Soalnya Sungai Seine ini adalah sungai utama di kota Paris yang ngelewatin beberapa landmark bersejarah di sana. Kayak Menara Eiffel sama Katedral Notre Dame itu dilewatin tuh sama sungai itu. Terus pemerintah Prancis juga bilang kalau rencana ini tuh udah fix banget. Nggak bakal ada plan B-nya. Nggak bakal ada opsi lain selain ngebuka Olimpiade di Sungai Seine. Ya, optimis-optimis cenderung nekat ya. With the announcement of the 2024 Olympics, the mayor of Paris has promised that the Seine will be cleaned. Paris's river will be swimmable for the first time in more than 100 years. Je propose que l'épreuve de triathlon, qui est une épreuve majeure, magnifique, puisse se dérouler dans la Seine, au pied de l'hôtel de ville. Nah ini lu mungkin sampai sini bingung ya. Lah terus apa masalahnya? Soalnya kan sekilas kan kelihatannya kayak nggak ada yang salah ini kan. Malah kedengerannya menarik banget kan. Buat pertama kalinya loh, opening ceremony Olimpiade bakal diadain di luar stadion. Apalagi tadi kan sungainya kan ngelewatin beberapa landmark kotanya ya. Jadi ya jelas ini bakal sangat menjual banget dong. Bakal jadi magnet turis banget ini. Nah tapi faktanya sayangnya ternyata pemilihan venue Sungai Seine ini tuh malah nimbulin masalah berkepanjangan. Masalah yang terjadi sampai sekarang. Masalah apa tuh? Jadi gini, masih menurut Fox, ternyata Sungai Seine tuh udah dari lama dikenal sebagai tempat yang nggak ramah buat orang yang pengen berenang. Soalnya sama kayak banyak sungai di kota-kota besar, Sungai Seine ini juga dia tuh terhubung langsung sama sistem pembuangan kota. Terhubung langsung sama pembuangan limbah rumah tangga. Apalagi terus kalau udah hujan gede, wah itu Sungai Seine tuh bakal makin penuh sama limbah tuh, termasuk pertinjaan dari rumah-rumah warga Paris. Atau tambahan dikit nih biar makin jelas, kira-kira tuh ilustrasinya tuh kayak gini lah. Jadi pembuangan limbah rumah tangganya tuh selokannya tuh gabung sama pembuangan air di jalan. Mereka nyatu terus kebuang ke tempat pembuangan akhir. Nah tapi ini kalau udah hujan gede, limbah-limbahnya bakal naik tuh sama air tuh. Airnya menguap terus kebuang aja ke sungainya. Dan ya kayak yang gue bilang tadi, kalau udah begitu ya Sungai Seine tuh bakal penuh sama limbah, termasuk penuh sama pertinjaan dari rumah-rumah warga Paris. Nah dengan kondisi sungainya yang ternyata begitu, makanya pas diumumin Sungai Seine bakal jadi venue, ya warga Paris tuh pada mikirnya kayak ini sungai kan nyambung sama saluran pembuangan, kok malah mau jadi venue olahraga?
Apa nggak jorok ini? Apa nggak bahaya ini buat atletnya? Ya iya sih, jadi khawatir sih kalau kita tahu ternyata keadaan sungainya begitu ya. Dan di sini sebenarnya udah pasti pemerintah Prancis mereka tuh tahu tentang masalah ini. Soalnya mereka tuh sampai ngelontorin uang kurang lebih senilai 1,4 miliar euro. Cuma buat ngebangun semacam sistem penyaringan bawah tanah gitu. Buat mastiin kalau air Sungai Seine tuh aman buat jadi venue olahraga, aman buat jadi tempat pertandingan olimpiade. Ya kalau pemerintah Prancis nggak tahu masalah kebersihan sungai itu, nggak mungkin dong mereka ngeluarin duit sampai segitunya kan. Dan seakan itu nggak cukup, bahkan buat ngejawab keraguan banyak pihak, wali kota Paris sendiri, Anne Hidalgo, dia tuh sampai janji bakal nyobain berenang langsung di Sungai Seine buat ngebuktiin kalau sungai ini tuh aman dan siap jadi venue olimpiade. Bahkan nggak cuma wali kota Parisnya loh, Presiden Prancis juga, Emmanuel Macron, dia juga bilang kalau dia siap buat berenang di situ, buat ngebuktiin kalau Sungai Seine tuh aman buat dipakai olahraga. Jadi segitu bersikeras-nya ya pemerintah Prancis ya buat ngeyakinin kalau sungai ini tuh udah aman. For the past few years, Paris has been undergoing a 1.4 billion euro infrastructure plan to make its river swimmable. The Olympic events held in the Seine will not just make good entertainment, but they're also a massive televised PR attempt to show the world it's clean enough to swim in. Nah sayangnya walaupun udah ada sistem penyaringan baru, udah dijanjiin bakal dipakai renang sama pejabatnya juga, tapi sayangnya ternyata itu belum cukup loh. Soalnya kalau menurut laporan yang dikeluarin sama Surfrider, organisasi non-profit di Eropa yang berfokus ke pelestarian wilayah perairan, mereka nyebut kalau setelah dilakukan pengukuran di Sungai Seine di bulan September 2023 sampai Maret 2024, hasilnya nunjukin kalau kontaminasi bakteri di Sungai Seine tuh masih ada di level yang tinggi. Dan bakteri yang mereka temuin di sana tuh termasuk bakteri E. coli, bakteri yang ada di pertinjaan. Atau ya simpelnya berarti hasil penelitian ini nunjukin kalau Sungai Seine tuh ya masih terkontaminasi sama tinja. Nah, tahu faktanya kayak gini, masyarakat Paris ya jelas kecewa lah mereka. Ya gimana nggak kecewa? Duit udah digelontorin banyak tadi kan, sampai miliaran euro buat bikin penyaringan tadi. Hasilnya malah zong. Hasilnya tetap nggak sesuai sama janji-janji manis di awal tadi. Terus masyarakat makin kecewa setelah rencana wali kota Paris buat berenang di Sungai Seine jadi ditunda. Dari yang rencananya bakal dilakuin di bulan Juni kemarin, itu diundur tuh jadi ke bulan Juli. Dan alasannya katanya nunggu pemilu kelar. Katanya. Nah, yang kocak nih ternyata di bulan Juni kemarin, ternyata waktu itu tuh sempet rame hashtag ini di Prancis. Hashtag yang gue nggak tahu ini bacanya gimana, tapi kalau ditranslate tuh artinya tuh jadi hashtag gue bakal berak di Sungai Seine tanggal 23 Juni. Iya, ternyata ini hashtag ajakan berak massal ini. Nah, kenapa tanggal 23 Juni? Soalnya ternyata 23 Juni itu adalah tanggal rencana awal wali kota Anne Hidalgo mau ngelakuin aksi pembuktian di Sungai Seine tadi. Itu tuh tanggal awalnya dia tuh pengen berenang di Sungai Seine. Itu tuh tanggal segitu, 23 Juni tuh. Tapi kan terus ditunda kan. Jadi ya kemungkinan alasan ditundanya tuh takut bentrok nih. Takut bentrok waktu si wali kotanya lagi berenang. Nah itu dia bentrok tuh sama tinja-tinja yang baru mendarat. Aduh, gue bayangin lagi. Blok. And Parisians are planning a poo protest in the River Seine ahead of the Paris Olympics. Now, this is a true story. They are apparently upset $2.3 billion has been spent to clean up the river. So, they're organising a defecation flash mob, as you do for June the 23rd. Tapi ingat, ini beneran ditunda doang ya, bukan di-cancel ya. Soalnya wali kota Anne Hidalgo, dia akhirnya beneran dapatin janjinya di tanggal 17 Juli kemarin. Dia beneran berenang tuh di Sungai Seine. Nah, tapi selain wali kota Paris, Presiden Macron juga, tadi kan dia kan bilangnya kan pengen ikutan juga kan, pengen ikutan nyemplung juga dia buat buktiin. Dan sayangnya kalau doi sampai sekarang masih belum turun tuh, masih belum berenang doi, masih belum nyemplung. Bahkan kalau menurut Le Monde disebut kalau buat Presiden Macron, aksi ini, aksi berenang ini, itu baru bakal dia lakuin setelah Olimpiade kelar. Lah, ngapain? Kan berenang tuh gunanya buat ngebuktiin sungainya aman dipakai Olimpiade. Lah lu kok baru mau berenangnya setelah Olimpiade? Kocak, anjir. Nah karena ini akhirnya makin kecewa warga Paris. Numpuk udah tuh kekecewaan mereka ke pemerintah. Makanya akhirnya muncul deh tuh gerakan pup protes. Gerakan berak massal di Sungai Seine sebagai bentuk protes ke pemerintah yang dianggap nggak becus nanganin masalah ini.
Ya gimana ya, balik lagi ya wajar sih kalau masyarakat ngerasa kecewa. Udah kan keluar duit banyak tadi kan, hasilnya nggak memuaskan. Pas dites kadar bakteri E. coli-nya tuh masih tinggi banget. Ya gimana pada nggak protes coba? Mana janjinya pada nggak ditepatin tadi kan? Yang satu diundur sebulan berenangnya, yang satu lagi malah nggak berenang-berenang. Jadi ya terkesan amatir nih pejabatnya nih. The city mayor, Anne Hidalgo, led the way. She'd made a vow to take a swim in front of the cameras to show to the world that the river once again is safe. It's a very lucky and happy day. It's also for the planet, you know, and for the river and for the ocean. We did it. Dan sebenarnya protes masalah penyelenggaraan Olimpiade ini tuh jadi akumulasi dari protes-protes sebelumnya yang terjadi di Prancis. Ya, jadi selain protes karena pendanaan Olimpiade yang budgetnya sangat fantastis, ya tadi buat nyiapin Sungai Sen doang aja kan habis 1,4 miliar euro sendiri kan. Nah, isu budget Olimpiade itu jadi tambah panas karena masyarakat nganggep pemerintah tuh malah memprioritaskan hal yang kurang penting. Belum lagi budget Olimpiade yang fantastis gitu, itu kan jelas ngebuka celah korupsi yang gede banget kan. Padahal di sisi lain masih banyak loh masalah-masalah sosial yang dihadapin sama warga Paris yang butuh bantuan dari pemerintah juga. Bahkan di titik ini, warga Paris tuh sampai nganggep kalau pemerintah tuh emang sama sekali nggak ada keinginan buat ngebantu mereka. Yang ada malah warga miskin di Paris itu tuh kayak sengaja disingkirin gitu, biar nggak ngeganggu keindahan kota selama Olimpiade berlangsung. Ini kalau beneran gini, jahat banget ya. Terus kalau lu ingat, di sekitar tahun lalu di Prancis juga tuh kan sempat terjadi demo besar ya. Demo nuntut penghapusan aturan pensiun yang baru. Demo yang ngebikin kota Paris sempat lumpuh dan penuh sama sampah yang menggunung. Yang buat detailnya ya bisa lu tonton di video ini. Nah, waktu ngeprotes Olimpiade, masyarakat Paris tuh sempat juga loh ngeluarin ancaman terkait ini. Mereka bilang, kalau mau Olimpiade lancar, cabut aturan pensiun sekarang. Dan ya sebenarnya masalah ini juga yang ngedorong terjadinya aksi-aksi penolakan Olimpiade, termasuk berak massal tadi. Ya masalah lama aja belum ada yang kelar kan, kok ini malah nambah-nambah masalah dengan jadi tuan rumah Olimpiade? Pada mikirnya gitu tuh. Pour moi, c'est un non-sens total. Je pense que la Seine est encore polluée et je suis pas certaine que les nageurs s'en tirent indemnes à la suite de cette séance de nage. Terus selain dari dalam kota Paris dan Prancis, kritik dan pertanyaan soal kesiapan Olimpiade Paris ini juga datang dari negara lain yang ikut berkompetisi di Olimpiade ini. Jadi selain soal venue Sungai Seine yang masih dipertanyakan kebersihannya, selain itu Paris juga kan sempet ya kena serangan kutu busuk yang parah banget. Yang buat detailnya bisa lu tonton di video ini. Marketing. Nah, banyak negara peserta Olimpiade yang khawatir sama isu ini. Soalnya ya kalau kutu busuknya masih ada kan ya jelas ini bakal bikin para atlet dan turis jadi nggak nyaman dong. Tapi ya sebenarnya buat sekarang isu kutu busuk ini tuh emang udah nggak kedengeran lagi sih. Dan ya semoga ini karena emang udah diatasi sama pemerintah ya. Ya kebayangkan kalau belum kan, kalau masih ada, itu atlet tanding pada garuk-garuk semua tuh ntar tuh. Aduh, jadi gatal beneran. Terus beberapa isu lain juga muncul dari atlet yang bakal bertanding di Olimpiade tadi terkait fasilitas yang bakal mereka terima. Soalnya kalau menurut CNN, panitia Olimpiade Paris 2024 tuh berkomitmen buat ngegelar Olimpiade yang lebih ramah lingkungan. Dan buat mencapai ini, beberapa yang mereka lakukan tuh diantaranya ngurangin penggunaan AC, pakai alternatif tempat tidur daur ulang yang dibikin dari bahan semacam kardus gitu, sampai juga mereka ngurangin konsumsi daging. Dan ini walaupun kedengerannya tujuannya bagus, tapi ternyata banyak juga tuh yang nggak setuju sama keputusan ini. Yang nggak setuju tuh misalnya tuh kayak kontingen dari Amerika. Menurut kontingen Amerika, dengan nggak adanya AC di camp-camp atlet, itu tuh bakal bikin performa para atlet menurun. Apalagi ini kan Olimpiadenya Olimpiade musim panas ya. Ya masa nggak ada AC sama sekali? Bahkan gara-gara ini beberapa kontingen kayak Australia, Kanada, Denmark, Inggris, Italia, termasuk Amerika tadi, mereka tuh jadi pada bawa perangkat AC-nya sendiri. Kocak juga nih. Dealing with a record heat wave, temperatures are soaring. These could be the hottest Olympic Games on record, which is why countries are now bringing their own air conditioning. From the United States to even Greece, teams will come armed with personal air conditioning. Tambahan dikit lagi, tapi kalau pembelaan dari pihak panitianya, mereka bilang atlet-atlet itu udah nggak perlu pakai AC, soalnya di kamar mereka itu udah ada sistem pendingin di bawah lantainya. Itu udah otomatis ngedinginin ruangan tuh katanya tuh, kata panitianya. All apartments have an underfloor cooling system that can reduce the temperature
of an external temperature from 6 to 10 degrees. Terus soal tempat tidur juga itu jadi masalah tuh. Soalnya spesifikasi kasur buat para atlet ini tuh semuanya sama. Padahal kayak yang kita tahu, bentuk tubuh atlet di tiap cabang olahraga tuh kan beda-beda. Ada yang badannya dituntut kekar berotot, ada yang tinggi, ya macam-macam lah. Nah, dengan spesifikasi kasur yang sama, bisa jadi di sini ada atlet yang ngerasa dirugikan atau yang minimal ngerasa nggak nyaman pas dia pengen istirahat. Ya, bisa aja pas dia baring baru ketahuan kan. Loh, kok ternyata kasurnya nggak cocok sama badanku? Ini bukannya istirahat malah makin sakit nih badan. Bisa aja gitu kan. Tapi terus kalau menurut Airwave, produsen kasur daur ulang buat Olimpiade Paris, mereka ngeklaim kalau produk mereka tuh udah disesuaikan sama kebutuhan para atlet. Bahkan mereka bilang mereka tuh udah menyesuaikan spesifikasi kasurnya buat atlet dari berbagai cabang olahraga. Ya, semoga beneran nyaman nih ya buat kasurnya ya. Soalnya kan penting kan buat istirahat kan. Tapi ini sebenarnya gue ngeliatnya jadi agak-agak kocak nih. Soalnya yang suka speak up masalah iklim dan lingkungan tuh kan biasanya kan negara-negara barat ya. Giliran beneran diterapin di Olimpiade malah pada protes mereka. Sampai pada bawa AC sendiri lagi tadi kan. Jadi ya kayak, ini lu serius gak sih? Lu konsisten gak sih memerangi krisis iklim? Jadi banyak yang mikir gitu tuh. Tapi kalau ngelihat huru-hara menjelang Olimpiade Paris ini, kalau menurut lu Olimpiade tahun ini tuh bakal sukses atau enggak nih? Gimana? Silakan komen. These cardboard beds were first rolled out at the Tokyo Games. The designer is eager to reassure athletes that the frames are up to just about anything. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang masalah-masalah yang dihadapi sama Olimpiade Paris 2024. Ya, highlight terbesarnya sih itu sih ya tadi ya, masalah pertokaian tadi tuh ya, yang di sungai tadi tuh. Itu bahaya sih kalau belum steril tuh. Ya, kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti